Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pada hari ini adalah limit fungsi trigonometri. Sekarang kita akan, kalau pertemuan kemarin itu kita membahas limit fungsi trigonometri yang bisa diselesaikan hanya menggunakan substitusi. Artinya adalah menghasilkan hasil yang tentu. Sekarang kita akan melihat bagaimana sih menyelesaikan limit fungsi trigonometri apabila tidak bisa diselesaikan dengan substitusi, dalam artian hasil dari substitusinya itu tak tentu, yaitu 0 per 0, tak hingga atau min tak hingga. Jadi untuk menyelesaikan ini apabila tidak bisa menggunakan substitusi itu ada dua, dengan memakai rumus-rumus identitas trigonometri atau rumus-rumus trigonometri dan memakai rumus limit fungsi trigonometri. Jadi untuk rumus identitas trigonometri udah kita pelajari ya dari kelas 10 dan kelas 11. Itu kurang lebih ada sebanyak 21 rumus kalau tidak salah. Ada sudut rangkap dan lain-lain. Jadi kita langsung saja masuk ke contoh soal kita yang ketiga, yaitu limit x menuju 1 per 4 V cos 2x per cos x kurang sin x. Jadi kita lihat di sini, kalau ini dihasilkan atau dicari menggunakan metode substitusi, maka dia akan menghasilkan 0 per 0. Coba di rumah masing-masing, pasti yang ibu bilang adalah tepat, 0 per 0. Jadi kita menggunakan cara menyelesaikan ini menggunakan metode penyederhanaan dengan memakai rumus identitas trigonometri. Sekarang kita lihat, ini cos 2x per cos x kurang sin x. Kira-kira mana item yang bisa kita sederhanakan, pembilang atau penyebut? Dari sini terlihat penyebutnya cos x kurang sin x itu bukanlah pilihan yang tepat untuk kita sederhanakan. Karena kita lihat di atas itu adalah cos 2x. Ada cos 2x. Ini merupakan sudut rangkap. Rumus sudut rangkap itu ada dia cos 2x atau cos 2a atau cos 2 alfa, cos 2 beta. Jadi kalau di sudut rangkap itu cos 2a itu sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A, atau ada 3 dia nih, atau ada lagi 1 dikurang 2 sin kuadrat A sama dengan lagi yang ketiga 2 cos kuadrat A kurang 1. Jadi ada 3 ini dia. Bu, di sini kok pakai A? Ini bebas, ini bisa diganti jadi alfa, jadi beta, jadi X, jadi Y. Jadi kalau ini Y, ini semua Y. Jadi karena kita di sini pakai yang cos 2x, maka di sini kita misalkan aja di X. Nah, jadi kita lihat, kita harus mengambil salah satu dari 3 ini yang bisa dipakai untuk menyederhanakan juga yang bawah. Dia yang apa ya? Yang nyambung. Jadi kalau kita pakai yang bawah itu kan tidak bisa selesai karena nggak ada cosnya. Kalau pakai yang ketiga terakhir kita tidak bisa menyelesaikannya karena nggak ada sin di sini, yang ada cos kuadrat A doang. Jadi yang mana yang mirip dengan yang ada di dalam soal, yaitu yang pertama cos 2A dikurang sin 2A. Jadi kita pakai yang ini. Nah, kita masukkan ya. Ini sama dengan, kita ganti di bawah, sama dengan, kita ganti dengan yang ini cos 2A dikurang sin 2A. Karena kita pakai X maka kita ganti X, berarti cos kuadrat, berarti ini cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X per cos X kurang sin X, sama dengan. Nah, sudah hampir sama, hanya berbeda adalah pangkat 2-nya. Di dalam matematika itu ada pelajaran aljabar ya, persamaan aljabar yang mengatur tentang persamaan kuadrat. Pernah kita pelajari bahwa A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan A tambah B dikali A kurang B. Kita misalkan saja di sini A kuadratnya itu cos, B kuadratnya itu sin. Berarti kan bisa kita rubah menjadi cos X ditambah sin X dikali
cos X dikurang sin X per, agak licin ya, per cos X dikurang sin X. Oke, kita dapat lihat dari sini yang mana yang bisa kita selesaikan, yaitu dengan mencoret yang cos X kurang sin X dengan cos X kurang sin X. Sorry agak jelek, jadi ini jadinya satu kan, berarti hasilnya adalah cos X ditambah sin X. Nah sekarang kita tinggal masukkan, berarti sama dengan cos 1/4 V ditambah sin 1/4 V. Nah yang ini tinggal kalian cari berapa hasilnya, harus ada di catatan. Sekarang yang kedua, hasil akhirnya dicari ya berapa hasilnya. Sekarang yang kedua itu adalah 1 dikurang sin X per cos kuadrat X. Nah ini juga tidak bisa kita selesaikan dengan menggunakan hanya substitusi saja. Jadi kita pakai lihat rumus identitas apa yang bisa kita selesaikan. Kalau ini itu nggak bisa, ya kan? Kita bisa pakai yang ini. Ingat tidak, dulu ada rumus sin, kemarin waktu kita belajar identitas, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Kalian pasti masih ingat. Sekarang di sini yang ada hanya cos kuadrat X. Jadi kalau kita hanya pakai cos kuadrat X dari rumus ini, maka sama dengan 1 dikurang sin kuadrat X. Jadi ini bisa kita ganti. Ini sama dengan cos kuadrat X-nya kita ganti dengan 1 dikurang sin kuadrat X. Karena ini digeser aja, sinnya pindah ke kanan. Jadi ini tinggal kita buat sama dengan 1 dikurang sin X per 1 dikurang sin kuadrat X. Hati-hati, kita lihat kan, oh ini sama cuman kuadrat, berarti bisa dimatikan, tinggal 1 dikurang sin kuadrat X. Itu salah. Itu salah. Karena ini beda, 1 dikurang sin kuadrat X. Jadi nggak bisa kalian matikan ini tinggal kuadrat, itu salah konsepnya dan itu nggak benar. Jadi yang benar gimana? Kita masih pakai yang ini. A kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi yang mana A jadi A-nya? A-nya itu adalah 1, B-nya adalah sin. 1 itu kalau dikuadratkan kan tetap 1. Jadi ini kan nggak masalah kalau kita rubah menjadi 1 dikurang sin X per 1 kuadrat dikurang sin kuadrat X. Nggak ada masalah kan, karena 1 kuadrat itu sama dengan 1. Jadi tinggal kita rubah. Jadinya apa? 1 dikurang sin X per, nah ini jadi 1. Tadi kan lihat ini, A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A tambah B A kurang B. Ini jadinya 1 ditambah sin X dikali 1 dikurang sin X. Maka ini 1, jadi tinggalkan. Jadi hasilnya adalah 1 per 1 ditambah sin X. Ini hasil penyederhanaannya. Sudah selesai. Sekarang tinggal dimasukkan nilainya. 1 per 1 ditambah sin X-nya berapa? V per 2. Nah, jadi ibu minta ini nanti hasil akhirnya harus sudah ada di catatan. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan respon. Dan ini adalah latihan kalian. Ini adalah latihan kalian. Jadi silakan ditulis di buku latihan hari Jumat dikumpul. Silakan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.